Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang Google Ads Search ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang keyword targeting. Keyword targeting itu apa? Keyword targeting itu gini. Di Google Ads itu ada 4 keyword targeting. Oke, keyword targeting. Maaf. Keyword targeting ada 4. Yang pertama broad match, kemudian kedua BMM ya, saya singkat broad match modifier, extract, dan fresh gitu kan. Nah, ini apa sih penjelasannya gitu kan. Nah, ini contoh ya. Kalau saya ngetik keyword, ini bedakan ya keyword sama query. Keyword itu ya keyword yang kita target di iklan. Tapi kalau query adalah yang diketikkan orang di Google. Nah, kalau kita broad match itu nggak ada kayak beginilah polosan, nggak ada kutip, nggak ada tanda apa-apa. Itu artinya kita menembak itu artinya iklan kita akan muncul ketika orang mengetikkan awalan, akhiran, sisipan, atau sinonim. Intinya sih tas ransel bisa muncul ketika orang ngetik tas kuliah, tas sekolah. Intinya itu. Jadi sangat-sangat luas. Teman-teman hanya klik ini nih, misalkan. Ya, mengantarkan keyword pemutih wajah. Iklan teman-teman akan muncul di pencerah wajah, skincare, wajah, terus mungkin pemutih badan. Nah, padahal kan kita mau wajah. Tapi ada sinonim nih, sama-sama pemutih. Itu bisa muncul. Oke, makanya kita nggak akan pilih yang broad match. Karena ini nih, yang dua ini, exact dan broad match modifier, itu yang sering dipakai oleh e-commerce dan UKM. Gitu kan. Pengalaman juga di e-commerce, memang mereka hanya pakai dua ini. Gitu. Jadi broad match itu tidak dipakai sama sekali. Kecuali untuk strategi berbeda ya, menangkap keyword baru itu dipakai. Oke, sama juga untuk keyword baju gamis. Baju gamis juga akan muncul ketika orang ngetik baju muslim. Baju gamis, baju muslim sama nggak? Sama sih, cuma kan baju muslim lebih luas. Baju gamis buat cewek. Ya, baju muslim buat semuanya, cewek cowok gitu kan. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, ini ada BMM atau Broad Match Modifier. Intinya sih, iklan kita akan tampil ketika orang ngetik query yang ada tanda plus di depannya, depan kata kunci. Contoh ya, gampang gini deh. Saya nembak keyword tas ransel nih. Plus tas, spasi, plus ransel. Query yang diketik sama orang itu tas ransel murah. Jadi kata tas dan ransel itu harus ada di query. Ya, ini baru muncul iklan kita. Tas dan ransel, meskipun dia ada pemisahnya dan itu akan muncul iklan kita. Oke. Baju plus gamis. Baju gamis murah. Suffix ya di belakangnya itu muncul juga. Jual baju gamis, iklan kita muncul. Supplier baju gamis, iklan kita juga muncul. Baju dan gamis misalnya, iklan kita juga muncul. Intinya tanda plus ini harus muncul di query. Plus tas, plus ransel harus muncul di query. Baru iklan kita nongol. Gitu ya. Kalau gini berarti gimana? Gini itu berarti ya udah kita plus pemutih plus wajah. Ya. Ditambahin plus depannya karena kita akan pakai BMM. Oke. Oke, ini ditambahkan di setiap kata ya. Tambahkan di setiap kata depannya. Jangan ada spasi. Jadi maksudnya antar kata ada spasi, tapi antara plus dan katanya jangan ada spasi. Oke. Nah, oke, itu yang ketiga, yang kedua, yang ketiga itu ini, trust match. Nah, kalau tadi kan urutan katanya nggak sesuai nggak apa-apa nih kan, tas ransel gitu. Tapi kalau
price match itu harus sesuai gitu. Contoh misalkan kutip, tanda kutipnya ada kutip ya, tas ransel. Tas dan ransel dia nggak muncul karena dia nggak urut, gitu ya. Jadi harus tas ransel ini harus jadi satu kesatuan gitu, nggak boleh pisah. Jadi hanya boleh ditambah di depan dan belakang, itu baru muncul iklan kita. Kalau tas dan ransel, tas jinjing dan tas ransel nggak muncul. Tas sekolah dan tas ransel nggak muncul ya. Sama juga kayak tadi baju gamis, baju muslim dan baju gamis nggak muncul. Baju muslim dan gamis nggak muncul. Tapi kalau baju muslim dan baju gamis muncul, karena baju gamis ada satu paket di situ. Oke ya. Nah, kita juga nggak akan pakai price match gitu ya. Yang kita pakai yang BMM tadi sama yang eksak. Yang sama saklek persis dengan keyword yang kita bidik. Dan urutan kata harus sesuai. Nah, yang kayak gini ya, tas ransel hanya match dengan tas ransel aja. Nggak ada embel-embel jual, nggak ada embel-embel terbaik terlaris di belakang, nggak ada. Itu yang match, yang saklek match itu yang muncul iklan kita. Oke, ini di copy, di paste di sini. Oke, nah, ini adalah aturan main dasar keyword. Kalau teman-teman pakai strategi ini, insya Allah deh pasti CTR-nya naik. CTR itu intinya orang banyak klik iklan teman-teman lah, dan iklannya lebih murah, gampangnya gitu lah. Oke. Nah, tadi tanda plusnya dihapus ya. Jadi tidak dipakai lagi. Tadi udah dipakai di BMM. Sekarang di sini. Oke. Jadi total ada berapa nih? Ada 20 ya. 3, 4, 5, 6, 8. 8 kali 2, 16. Nah, maksud saya yang tadi satu keyword itu ada 11. Satu AdWord ada 11. Itu maksudnya 11 ini ya. Tapi kalau karena kita dikali 2 ya nggak apa-apa, 22. Intinya 11 keyword yang unik lah. Gitu. Oke, kalau sudah, silahkan di save and continue. Kita akan belajar membuat satu ad group aja. Oke. File URL saya ganti ya dengan ini. Oke. Headline ini kata-kata iklan. Oke. Kata-kata iklan saya sarankan begini. Kurung kurawal, keyword. K sama W-nya besar. Ketik 2. Ketik pemutih wajah ampuh. Kurung kurawal tutup. Nah, lihat. Oke. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah keyword headline ini akan dinamis. Keyword insertion. Nah, ini namanya strategi keyword insertion. Ini headline kita akan dinamis. Orang ngetik apa, munculnya sama dengan keyword yang kita bidik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan CTR, untuk meningkatkan klik. Nah, di sini permainannya di sini. Yang tadi sama di sini. Oke. Intinya iklannya jadi lebih bagus deh, gampang kayak gitu. Headline 2 ya udah. Misalkan pemutih wajah nomor 1. Oke. Headline 3 telah teruji. Enggak. Terbuat dari bahan alami. Itu ya. Kalau bahan herbal nggak bisa di Google Ads. Jadi kita akan aja bahan alami. Pakai persentase ini bisa, nggak masalah. Display path ini juga sama ya, harus ada keyword pemutih wajah ampuh. Pemutih wajah gitu ya.
oke lah apa. Oke, ini juga sama, intinya sih nanti URL-nya akan mengikuti keywordnya. Kalau defaultnya misalkan URL keyword yang panjangan, maka akan diganti dengan pemutih wajah. Oke, description ya udah, ini deskripsi ini udah ketahuan ya, ini maksimal 30, headline 30, headline 330. Deskripsi juga maksimal 90. Deskripsi isi aja misalkan ini juga bisa ya ditambahin keyword insertion. Pemutih wajah ampuh. Hilangkan cerahkan wajah dalam hitungan hari. Wih, kayaknya sih nggak overclaim sih kalau ini, nggak apa-apa. Sudah banyak testi pilih sekarang. Wih, pas. Description 2 ini bisa munculnya dimunculkan juga sih biasanya. Misalkan ya, bisa bayar di rumah. Tidak ada tanpa efek sub. Apalagi ini lebih ke arah ini sih, unique selling point sih. Tidak ketergantungan bahan dasar air. Dah gitu ya. Jadi intinya unique selling point produk teman-teman di sini. Oke. Nah, ini tracking template ini sama kayak tadi ya, tracking template campaign, cuman kalau ini dia di level add copy gitu, lebih dalam lagi. Kita klik done ya sementara. Nah, ini kan kita udah bikin satu iklan ya. Jadi dalam satu ad group itu maksimal minimal ada 3 iklan atau iklan gitu ya. Copy namanya ya. Ad copy itu iklan. Kenapa? Biar Google tuh bisa memilih, oh iklan ini lebih bagus. Jadi iklan yang bagus itu yang ditayangkan lebih banyak. Biar bagus juga sih dia campaign kita. Gitu. Kalau cuma dengan satu doang ya dia akan terbatas, ya udah itu doang yang kita kasih ke Google gitu. Oke, kita save and continue. Nah, kita lanjutkan, ini payment sih sebenarnya nanti kita bahas lagi. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.